Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2691. Tapi kamu datang ke sini untuk membalas dendam. Tidak perlu menunjukkan rasa hormat pada kami. Akhiri semua ini sekarang juga. Buat bajingan itu menderita sepuas hatimu. Scarlett yakin bahwa Miyata akan mengerahkan seluruh kemampuannya jika ia mengatakan hal tersebut. Ia benar-benar menyesal. Andaikan sejak awal ia tahu bahwa Miyata akan sebaik ini, tentu ia akan berkata seperti itu lebih cepat. Orang seperti Harvey harus segera disingkirkan. Jangan beri dia penghargaan sedikit pun. Hancurkan dia dengan sekuat tenaga. Dasar bodoh. Miyata, yang bahkan tak bisa menyentuh Harvey meskipun telah melancarkan puluhan serangan, kini menatap dengan wajah buruk. Ucapan Scarlett hampir saja membuatnya memuntahkan darah. Dalam sekejap, ia berhenti berpura-pura sebagai ahli. Ia dengan cepat mencabut pedang panjang khas Island Nation dari pinggangnya. Swiss, Swiss, Swiss. Bilah pedang itu bersinar terang saat Miyata mengayunkannya dalam gerakan yang indah. Cahaya tajam melesat ke depan, mengunci posisi Harvey. Gelombang udara terbentuk saat ia meluncurkan beberapa ayunan pedang sekaligus. Debu beterbangan kemana-mana. Rasa sakit tajam terasa di kulit siapapun yang berada di dekatnya. Banyak orang secara naluriah mundur, takut terkena dampak dari serangan pedang tersebut. Scarlett menyeringai dingin melihat adegan itu. Tak ada seorang pun dari generasi muda yang mampu menahan serangan seperti itu. Ia bahkan bisa membayangkan Harvey tercabik-cabik seketika. Senyum sinis menghiasi bibir merah Scarlett yang cantik. Dalam pandangannya, orang seperti Harvey memang seharusnya mati secara mengenaskan. Namun, meskipun dihadapkan pada niat membunuh yang begitu dahsyat, Harvey tetap tenang. Sesekali ia melangkah mundur atau memiringkan tubuhnya, sambil tetap dengan santainya menyeruput teh. Gelombang udara tajam terus melesat di atas kepalanya, leher, dan dadanya. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang mengerikan, namun tak satu pun yang menyentuh Harvey sedikit pun. Selain gazebo tempat mereka bertarung, beberapa pohon akadia yang telah ditanam selama bertahun-tahun ikut tumbang dan terbelah dua akibat serangan Miyata. Mitchell dan Scarlett saling berpandangan setelah melihat kekacauan itu. Mereka sudah menyuruh Miyata untuk menyelesaikannya, tapi sudah cukup lama berlalu, dan Harvey masih berdiri dengan tenang. Setiap tebasan dipenuhi niat membunuh yang luar biasa. Namun tak satu pun mengenai tubuh Harvey. Apakah Miyata sengaja menyiksa Harvey sebelum membunuhnya, seperti kucing yang mempermainkan tikus? Atau ia ingin menakut-nakuti Harvey hingga mati dengan jurus-jurus mematikannya? Tak ada gunanya. Mengapa membuang waktu pada orang seperti Harvey? Miyata pun kembali melancarkan serangkaian serangan mematikan ke arah Harvey. Ia menampilkan berbagai teknik pedang dan jurus Zephyr Slash khas Island Nation. Retakan mulai muncul di tanah, dan pepohonan yang malang tumbang dan tercabut dari akarnya di segala arah. Namun, terlepas dari semua itu, Harvey tetap tenang. Bab 2692. Faktanya, tak satu pun serangan Miyata yang berhasil mengenai Harvey. Saat itulah Scarlett dan yang lainnya akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Bukan karena Miyata menahan diri terhadap Harvey kan. Harvey terlalu cepat. Ia berhasil menghindari setiap serangan dengan selisih yang nyaris tak terlihat. Pantas saja dia berani membunuh talenta terbaik dari Shinkage Wei dan menantang Miyata, padahal ia tahu Miyata akan datang. Pasti dia mempelajari semacam ilmu sihir aneh. Seru Scarlett dengan geram. Kau menyebut dirimu seorang pria, Harvey. Hanya karena kau sedikit lebih cepat dan bisa menghindari serangan mematikan Tuan Shinosuke, lalu kenapa? Kau pikir terus-menerus menghindar dalam pertarungan hidup dan mati itu ada gunanya? Bukan hanya tidak menghormatinya, tapi kau juga mempermalukan seluruh dunia bela diri negara H. Kau bahkan hanya membuang-buang waktu kami. Sebagai wasit, aku memerintahkanmu untuk berhenti menghindar.
Hadapilah Tuan Shinosuke dengan pertarungan yang layak. Kau sebaiknya tahu diri, mengingat kau berasal dari negara H. Karena kau bukan tandingan seorang pendekar pedang, kau tak akan bisa terus menghindar terlalu lama juga. Kau sadar tidak, bahwa tindakanmu hanya akan membuat kami semua jadi bahan tertawaan. Scarlett benar-benar marah. Konsekuensi dari situasi ini sangat serius. Menurutnya, Harvey seharusnya sudah terbelah dua sejak lama. Entah ia menghindar atau melawan balik, keduanya tetap akan mempermalukan dunia bela diri negara H. Karena kekalahan Harvey sudah pasti, lalu apa gunanya melawan? Mengapa tidak langsung menerima kekalahan dan mati secara terhormat? Dengan begitu, setidaknya ia masih bisa meninggal sebagai seorang pria sejati. Dan sisanya. Scarlett semakin dipenuhi rasa jijik setiap kali ia memandang Harvey. Apa aku tidak menunjukkan kekuatan hanya karena menghindar dari serangan? Tanya Harvey dengan nada santai, sambil tetap menghindari serangan bertubi-tubi itu. Apa aku harus menjadi bodoh seperti dirimu, dan menerima semua serangan secara langsung? Lagi pula, sampah seperti Miyata ini bahkan tak bisa menyentuh sehelai rambutku. Bukankah itu artinya dia lemah? Mungkin kalian seharusnya khawatir apakah dia sempat makan di pesawat tadi. Kalau belum, aku bisa menyuruhnya makan dulu sebelum kami lanjut lagi. Miyata memang disebut sebagai dewa perang. Namun Harvey sudah bisa membaca banyak celah dari teknik pedang Miyata. Kalau ia mau, sejak tadi Harvey sudah bisa membuat pria itu terlempar dengan satu tamparan saja karena kelemahannya semakin terlihat. Itulah mengapa Harvey enggan membuang energi untuk menghabisi Miyata. Bahkan, ia sengaja memperpanjang pertarungan. Bajingan. Berani-beraninya kau. Tuan Shinosuke telah menunjukkan rasa hormatnya kepada dunia bela diri negara H. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sehebat itu? Wajah Scarlett membeku, sedingin es. Aku memperingatkanmu, Harvey, aku selalu membalas budi baik orang lain. Karena Tuan Shinosuke telah begitu murah hati kepada kami, sudah sewajarnya kami membalasnya dengan tindakan yang setimpal. Sebagai perwakilan dari Kuil 5 Kebajikan, aku memerintahkanmu untuk berhenti menghindar dan bertarung secara langsung. Jika tidak, tempat latihan bela diri suci akan menyatakan kekalahan untukmu dalam pertandingan ini. Mulai saat ini, kau akan menjadi musuh bersama seluruh dunia bela diri negara H. Setiap orang bebas mengepalkan tinju untuk melawanmu kapanpun mereka mau. Bab 2693. Setelah mendengar teriakan kemarahan Scarlett, para gadis mulai menatap Harvey dengan pandangan penuh hinaan. Mereka tidak menyangka bahwa ada pria yang begitu tak tahu malu seperti dia. Sungguh memalukan. Seluruh pria dari negara H pasti merasa terhina karenanya. Sungguh pemandangan memalukan. Tak ada lagi yang bisa kau hindari. Harvey terkekeh. Kau benar-benar sibuk kan? Tapi karena kau begitu bodoh, aku akan berhenti menghindar demi dirimu. Pada saat itu juga, Harvey melepaskan seluruh aura membunuhnya. Gelombang energi mengerikan langsung mengarah ke Miyata. Wajah Miyata yang sudah buruk seketika membeku karena terkejut. Setelah merasakan perubahan besar dalam aura Harvey, Scarlett terdiam tak bisa berkata-kata. Matanya tertutup rapat, seakan menolak mempercayai apa yang terjadi. Swiss. Harvey melesat maju dengan ekspresi tenang di wajahnya, lalu mengayunkan telapak tangannya. Tamparan itu cepat dan mematikan. Kecepatan ekstremnya saja sudah cukup untuk menembus semua bentuk teknik bela diri. Saat Harvey mengayunkan tangannya, ia langsung muncul tepat di depan Miyata. Ekspresi Miyata berubah drastis ketika menyadari bahwa ia bahkan tak sempat menghindar. Ia hanya bisa memiringkan pedang panjangnya untuk mencoba menangkis tamparan Harvey. Plak! Sebuah suara tamparan keras menggema di udara, dan seketika langit dipenuhi asap. Gelombang udara aneh menyebar ke segala arah, membuat semua orang secara refleks menyipitkan mata. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka bisa mendengar suara seseorang yang sedang menggertakkan gigi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya melihat bahwa Miyata berhasil menahan tamparan Harvey. Retakan menyebar di tanah seperti jaring laba-laba.
Pemandangan itu sungguh mengerikan. Retakan yang sama muncul pada pedang panjang Miyata, sebelum akhirnya langsung hancur berkeping-keping. Telapak tangan Miyata meledak seketika, dan anggota tubuhnya remuk. Bekas telapak tangan berwarna merah cerah terlihat jelas di wajahnya. Seluruh tubuhnya bergetar, lalu ia berlutut dengan satu kaki, ekspresi wajahnya sangat buruk. Itu hanya satu tamparan. Sebuah tamparan sederhana. Namun bukan hanya harga diri Miyata yang dihancurkan, ia benar-benar dikalahkan total. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri kembali. Harvey menyilangkan tangan dengan tenang, memancarkan aura yang seolah mampu menghancurkan langit itu sendiri. Miyata menatap Harvey dengan dingin, menggertakkan gigi. Ia tidak percaya bahwa pria di depannya bisa mengalahkan seorang dewa perang sepertinya dengan begitu mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pemuda ini juga seorang dewa perang? Bahkan jika itu Harvey, tak mungkin ia bisa mengalahkan Miyata semudah ini. Miyata telah menjadi dewa perang sejak 10 tahun yang lalu. Dengan pengalamannya, seharusnya dialah yang menyiksa Harvey. Apakah seni bela diri Island Nation begitu lemah dibandingkan dengan negara H? Kekuatan Miyata bahkan tidak mendekati kekuatan Harvey. Apakah Islander benar-benar sebegitu lemahnya? Pikiran-pikiran itu berputar liar di dalam benak Miyata. Kepercayaan diri yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur seketika dalam satu momen. Tubuhnya limbung, dan ia memuntahkan darah sebelum akhirnya ambruk sepenuhnya. Semua orang diam. Atau seakan mati rasa. Bab 2694. Mereka semua tercengang, menjadi lamban karena syok. Kejadian itu begitu mengerikan hingga membuat mereka berhenti bernapas sejenak. Semua orang terkejut melihat seseorang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Mitchell, Scarlett, dan yang lainnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Daito tiba-tiba merasa sangat kering. Ia menamparkan wajahnya beberapa kali untuk memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah ilusi. Siapa Miyata itu sebenarnya? Ia adalah seorang pendekar pedang dari Shinkage Wei, serta salah satu dewa perang dari Island Nation. Seorang pria seperti itu dianggap tak terkalahkan. Namun dia dikalahkan hanya dengan satu tamparan oleh Harvey, sang mistress. Ia memang tidak terpental, tetapi pemandangan itu tetap sangat mengejutkan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tuan Shinosuke adalah dewa perang sejati. Bahkan jika Harvey berlatih sejak dalam kandungan, tidak mungkin dia bisa setara. Bagaimana dia bisa menang? Pasti dia menggunakan cara-cara curang. Pasti seperti itu. Scarlett bergumam pada dirinya sendiri, tampak sangat terpukul. Ia tidak bisa menerima apa yang baru saja ia saksikan, sehingga ia terpaksa mencari-cari alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Para pewaris kaya dari tempat latihan bela diri suci itu hanya bisa terdiam, mata mereka berkedut panik. Mereka bahkan tak mampu bersuara. Hanya Kelvin, yang sebelumnya telah dipermalukan, yang tampak menghela napas lega. Karena Miyata dipermalukan dengan begitu mengenaskan oleh Harvey, kemungkinan besar tidak ada yang akan mengingat seorang pria biasa yang diperlakukan sama. Mitchell dan para murid dari penegakan hukum Longmen juga sama terkejutnya. Kebahagiaan mereka sebelumnya langsung berubah menjadi keputusasaan. Mereka mati rasa, mata mereka berkedut tanpa kendali, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Kau lemah. Harvey menatap Miyata yang berlutut di tanah. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Teman baikmu, Mitchell, telah membawakanmu peti mati yang indah. Setidaknya kau punya tempat untuk berbaring sebelum mati. Ucapkan terima kasih padanya sebelum ajal menjemput. Kenapa? Tubuh Miyata gemetar hebat. Aku telah berlatih ilmu pedang selama 30 tahun. Aku menjadi pendekar pedang dan dewa perang 10 tahun yang lalu. Kau masih begitu muda. Bagaimana bisa kau lebih kuat dariku? Ini tidak masuk akal. Miyata tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dikalahkan oleh pemuda di hadapannya. Apa yang tidak masuk akal? Harvey melangkah maju dan menepuk wajah Miyata. Kau tahu bahwa aku adalah pangeran dari Southlight, dan juga tahu bahwa aku adalah pemimpin cabang Longmen Mordu. Tapi selain itu,
kau baru saja kehilangan satu identitas lainnya. Coba tebak. Mata Miyata menyipit seketika. Kau kepala instruktur legendaris itu. Tepat sekali. Harvey bertepuk tangan sebelum menendang Miyata hingga terjatuh ke tanah. Sekarang jawab aku, bukankah kau memang pantas mati karena sudah menyulitkanku? Wajah Miyata sepenuhnya kehilangan semangat saat melihat ekspresi Harvey yang tanpa emosi. Ia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dia adalah pria legendaris. Aku berhadapan dengan pria legendaris itu. Apa gunanya bertarung lagi? Sebelumnya, 5 negara terkuat pernah dikalahkan oleh satu orang ini. Aku hanyalah seorang pendekar pedang dari Shinkage. Aku tidak berarti apa-apa di hadapan pria ini. Tak jauh dari situ, Daito mendidih karena marah menyaksikan semua yang terjadi. Beraninya kau. Meski Miyata kalah, ia tetaplah dewa perang dari Island Nation. Bagi Daito, Miyata tidak pantas dipermalukan seperti itu. Dasar bajingan. Bab 2695. Scarlett akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia benar-benar marah. Ia sangat berharap Miyata bisa menebas Harvey saat itu juga. Namun, yang terjadi justru Miyata diinjak-injak seperti anjing mati. Scarlett pun kembali mencari-cari alasan saat melihat Harvey menginjak tenggorokan Miyata. Hentikan, Harvey. Serunya dengan marah. Segera hentikan. Pertarungan ini sudah berakhir. Kau, ini tidak tahu malu. Kau jelas kalah dari pendekar pedang itu. Pasti kau menggunakan semacam sihir untuk mengalahkannya. Pertandingan ini tidak sah. Kau harus meminta maaf atas tindakan keji yang telah kau lakukan. Negara Ha tidak akan menerima kemenangan yang memalukan seperti ini. Kami tidak boleh kehilangan reputasi kami. Scarlett berbicara panjang lebar tanpa alasan yang jelas, seolah-olah dirinya benar sejak awal. Lepaskan Tuan Shinosuke sekarang juga, dan mohon ampun padanya. Jika kau lakukan itu, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Mitchell juga akhirnya sadar dan ikut berbicara mengikuti Scarlett. Lepaskan dia, Harvey. Akui kekalahanmu. Kalau tidak, akibatnya akan fatal jika kau membuat Nona Leitold marah. Harvey mengangkat kepalanya, kakinya masih menekan Miyata. Lepaskan dia. Tanya padanya apakah dia berani pergi jika aku melepaskannya sekarang. Kalau aku menginginkan dia mati, apa dia bisa menolak? Berhenti menyombongkan diri. Scarlett meraung, penuh amarah terhadap kata-kata Harvey. Siapa kau sampai bisa bicara seperti itu? Kau terlalu sombong. Dengarkan baik-baik, anak muda harus hidup dengan jujur. Menggunakan taktik kotor untuk menang itu bukanlah kemenangan sejati. Tuan Shinosuke adalah dewa perang. Dialah tokoh utama sebenarnya. Island Nation dan negara Ha berada dalam satu perahu. Jika kau membunuhnya, kau akan merusak hubungan antara kedua negara. Mereka bahkan bisa menganggap kita musuh dan memberikan sanksi dari komunitas internasional. Apakah kau sanggup menanggung akibat seberat itu? Sebelum itu terjadi, berlututlah dan minta maaf sekarang juga. Lihatlah gambaran yang lebih besar. Jika Tuan Yashiro dan yang lainnya mengambil tindakan terhadapmu, kami tidak akan bisa menghentikannya. Kau sama sekali tidak mengerti kan? Selain dia, masih ada hampir 100 anggota dari Shinkage Wei di sini. Dengan satu perintah saja, kau akan dicabik-cabik dalam sekejap. Scarlett memperingatkan Harvey dengan ekspresi serius di wajahnya, yakin bahwa ia berada di pihak yang benar dan adil. Di saat yang sama, ia memberi isyarat kepada Daito agar mengambil tindakan terhadap Harvey. Daito pun menangkap isyarat itu dan segera menekan nomor telepon. Tak lama setelah itu, banyak murid datang mengerubungi tempat tersebut, membawa pedang panjang khas Island Nation, semuanya tampak mengancam Harvey. Senyum kecil muncul di bibir Miyata ketika melihat mereka. Tuan York, Prince York, pemimpin cabang York, kepala instruktur York. Kau memang kuat, tapi kau tidak akan bisa membunuhku hari ini. Bisiknya mengancam kepada Harvey. Identitasmu kini telah sepenuhnya terungkap.
Saat aku kembali nanti, aku akan memberitahu 6 sekolah seni bela diri dan 5 keluarga kerajaan untuk mengerahkan seluruh ahli kami demi menyingkirkanmu. Setelah kau lenyap, negara Ha pun akan hancur. Meskipun Miyata takut dengan identitas Harvey dan tidak berani mengungkapkannya di depan umum. Ia bersedia mengambil risiko dan melihat apakah Harvey benar-benar memiliki nyali untuk membunuhnya. Krak! Harvey menginjak tangan kanan Miyata, menghancurkannya seketika. Apakah kau sebodoh itu, Miyata? Tanya Harvey dengan senyum di wajahnya. Bab 2696. Apa kepalamu terlalu keras? Mungkin aku akan melepaskanmu jika kau benar-benar memohon ampun. Namun, kau malah mengancamku. Apa kau benar-benar ingin aku membunuhmu? Kau. Ekspresi Miyata berubah panik setelah mendengar kata-kata Harvey. Ia bisa merasakan jelas niat membunuh dari Harvey. Tatapan Harvey kemudian tertuju pada Scarlett, dan ia tersenyum santai padanya. Orang-orang ini ingin Harvey mati, namun setelah Miyata kalah, mereka langsung berbicara soal hubungan diplomatik. Betapa lucunya. Harvey menyipitkan matanya pada Scarlett, yang bertingkah seolah paling benar, dan berkata dengan tenang. Kepala penegakan hukum Longman datang membawa peti mati, berkata tidak akan membiarkan bahkan anjingku lolos. Namun dalam situasi seperti ini, kau memintaku untuk melihat gambaran yang lebih besar. Sungguh lucu. Atau maksudmu Miyata benar untuk mencoba membunuhku, tapi saat aku menyentuhnya, aku dianggap melakukan kejahatan besar. Scarlett tertawa sinis mendengar kata-kata Harvey. Jadi kau mengerti situasinya. Identitasmu bahkan tak bisa dibandingkan dengan Tuan Shinosuke. Tak ada yang peduli walau kau mati 100 kali, tapi Tuan Shinosuke tidak boleh terluka. Wajah Scarlett berubah bengis. Aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kali, Harvey, lepaskan dia sekarang juga. Jika tidak, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Baiklah. Demi kau, aku akan melepaskannya. Harvey terkekeh mendengar ancaman Scarlett. Miyata, yang semula mengira dirinya akan mati, tersenyum lebar. Jadi apa kalau dia kepala instruktur? Pada akhirnya, dia tetap harus tunduk padaku. Saat aku kembali nanti. Kebahagiaan jelas terlihat di wajah Miyata, namun sebelum ia bisa menyelesaikan pikirannya. Harvey menghentakkan kakinya dengan keras sambil tersenyum kecil. Krak! Suara retakan keras terdengar, dan tenggorokan Miyata hancur seketika. Darah menyembur dari seluruh lubang di wajahnya. Tanda-tanda kehidupan langsung menghilang dari tubuhnya, dan ia tak lagi bernapas. Harvey lalu menendang tubuhnya ke arah Scarlett. Ini dia. Sekarang dia milikmu. Katanya dengan senyum tenang. Kerumunan menjadi ketakutan. Miyata mati. Ia mati begitu saja, meski dipenuhi kebencian dan ketidakpercayaan. Bahkan Miyata sendiri tidak menyangka bahwa ia akan tewas setelah jauh-jauh datang ke Hong Kong. Scarlett mewakili tempat pelatihan bela diri suci negara Ha, namun bahkan dia tak mampu menghentikan Harvey membunuh Miyata. Beberapa saat sebelum kematiannya, barulah Miyata memahami apa arti sosok kepala instruktur itu. Selama kepala instruktur masih ada, segala ambisi liar Island Nation hanya akan berakhir hancur. Kebencian melintas di mata Miyata di detik-detik terakhirnya. Ia sangat menyesali keputusannya. Ia seharusnya mengungkap identitas asli Harvey dan memberitahu Daito. Nasib Island Nation tergantung pada informasi ini. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Tak ada jalan kembali. Dipenuhi penyesalan terdalamnya, kepala Miyata miring perlahan saat napas terakhirnya terhenti. Ia terbaring di atas rok Scarlett, tak lagi bernyawa. Kerumunan menjadi hening seketika. Dia mati. Apakah Miyata benar-benar mati seperti itu? Dewa perang dari Island Nation dan pedang suci dari Shinkage Wei, terbunuh dengan begitu mudahnya. Bab 2697. Para pendatang dari Island Nation, termasuk Daito, merasa tertekan dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Mereka ingin langsung menerkam Harvey, namun ada sesuatu yang tak terucapkan yang membuat hati mereka hancur. Mereka menatap Harvey, tubuh mereka gemetar tak tertahankan.
Di hadapan pemuda ini, kekejaman orang-orang dari Island Nation menjadi tidak berarti. Para murid Shinkage Wei merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggung mereka. Mereka bahkan tidak sanggup memegang pedang panjang mereka dengan benar. Scarlett dan Mitchell dengan cepat keluar dari keterkejutan mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa Harvey benar-benar telah membunuh Miyata. Ia melakukannya meski telah diperingatkan. Berani sekali dia. Dari mana datangnya keberanian itu? Siapa yang mendukungnya? Kari, yang duduk di kursi roda, benar-benar tercengang. Ia sama sekali tak bisa mempercayainya. Bunuh dia. Balaskan dendam untuk Tuan Shinosuke. Tepat saat Scarlett gemetar karena amarah dan ketakutan, Daito berteriak marah. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Para anggota Shinkage Wei berdiri kembali lalu menyerbu ke depan, mengaum marah. Pedang panjang mereka langsung dicabut, mereka siap bertarung mati-matian melawan Harvey. Klang! Harvey mengambil pedang patah milik Miyata dan memandangi sekelilingnya. Apa ini? Guru kalian tidak bisa mengalahkanku, jadi sekarang kalian semua menyerangku. Pev! Beberapa ahli yang berlari ke arah Harvey langsung tertebas satu persatu ke tanah sebelum sempat mendekatinya. Harvey melangkah maju tanpa ragu. Tebasan berat melayang di udara, dan diikuti oleh suara bila pedang menembus tenggorokan musuhnya. Dalam sekejap mata, para anggota Shinkage Wei sudah tergeletak di tanah. Yang lain secara naluriah mundur, ketakutan. Kebencian dan permusuhan tampak jelas, tetapi tidak ada satu pun yang berani bergerak. Wajah Scarlett membeku menyaksikan para ahli itu mati di tangan Harvey. Apa maksudmu dengan ini, Harvey? Serunya dingin. Kau masih berani membunuh lebih banyak orang setelah semua ini. Apa kau tidak takut mati? Apa kau benar-benar berniat menempuh jalan ini sampai akhir? Akui kesalahanmu. Kau harus menyerah sekarang juga. Mitchell ikut menyela dengan nada menggeram. Harvey, kau telah meremehkan Nona Leitold dan kuil 5 kebajikan, serta tempat pelatihan bela diri suci lainnya. Tahukah kau apa makna tempat-tempat itu? Mereka semua merupakan warisan dari sekte bela diri kuno. Semua orang di sana sangat kuat. Mereka mewakili kekuatan puncak negara H. Bahkan para tetua Longmen pun harus memberi penghormatan. Kau hanyalah pemimpin cabang Longmen. Bagaimana bisa kau menginjak-injak tempat pelatihan bela diri suci? Kalau kau terus melanjutkan ini, segalanya akan semakin kacau. Kau juga akan merusak hubungan kita dengan Island Nation. Wajah Mitchell tampak getir. Bab 2698. Semua orang akan memburumu karena hal ini. Berlututlah dan menyerahlah. Itu satu-satunya jalan keluar bagimu. Jika tidak, kau akan segera tahu rasanya hidup dalam neraka dunia. Tatapan Mitchell sedingin es, sama seperti Scarlett. Ia sungguh berharap Harvey akan berlutut. Namun Harvey hanya memandang sekeliling, tetap tenang dan tak terpengaruh oleh amarah mereka. Shinkage Wei datang padaku untuk membalas dendam, dan aku sudah memberi mereka kesempatan bertarung yang adil. Orang itu tidak cukup kuat, maka dia mati. Jika kalian ingin membalas kematiannya, aku tidak akan keberatan. Aku akan membunuh kalian semua. Lagi pula, kalian semua tidak ada gunanya. Sialan kau, Harvey. Seorang ahli dari Shinkage Wei berteriak marah, mengutuk Harvey. Pria itu tampak seperti King of Arms dalam masa jayanya. Tanpa ragu, ia melesat ke arah Harvey sambil mengayunkan tebasan. Zephyr Slash. Ia langsung menggunakan jurus pembunuh saat mulai menyerang. Itu membuktikan kekuatannya sebagai seorang King of Arms. Namun Harvey dengan tenang melemparkan bilah pedangnya yang telah patah. Pev. Pedang itu memang tidak menembus jantung pria itu, namun ia langsung terhempas jauh. Darah muncrat dari tubuhnya saat ia jatuh ke tanah, dipenuhi rasa tidak percaya. Dewa Perang. Ia bisa merasakan bahwa Harvey benar-benar seorang dewa perang, melihat betapa mudahnya dirinya dikalahkan. Kalau tidak, sebagai King of Arms, ia seharusnya bisa menangkis 1 atau 2 serangan. Kesadaran itu membuatnya benar-benar putus asa. Ia menyadari bahwa kekalahan Miyata bukan karena tipu daya.
Melainkan karena memang kalah telak. Harvey menatap King of Arms itu dengan minat. Ia tidak menyangka Miyata memiliki bawahan sekuat itu. Namun Harvey tak punya niat untuk berbelas kasih. Dengan hentakan kaki kanannya, bilah pedang yang patah itu melesat dan langsung menancap di tenggorokan King of Arms tersebut. Pria itu dipenuhi rasa putus asa. Ia sudah kehabisan tenaga, terlalu lelah untuk bertarung. Ia tidak punya cara untuk bertahan. Klang! Ketika King of Arms itu menutup matanya, bersiap menerima kematian, cahaya menyilaukan muncul di depannya dan menangkis serangan itu. Daito, yang memiliki tinggi sekitar 170 cm, menahan serangan itu hanya dengan satu tebasan. Master dari Sindan Wei itu menahan pedangnya, menatap tajam ke arah Harvey. Apa kau berniat membunuh semua orang, Harvey? Kalian Islander sungguh memalukan. Harvey tetap tanpa ekspresi. Aku bertarung secara adil dengan Miyata. Ia mati karena tidak cukup kuat. Lalu kalian menyerangku karena marah. Aku membunuh beberapa lagi, dan kalian mulai menyebutku kejam. Bisakah kalian lebih tak tahu malu dari ini? Tak masalah jika kalian ingin datang padaku, tapi setidaknya akui kekalahan jika mati di tanganku. Kalau bahkan keberanian untuk itu saja kalian tidak punya, lebih baik tetap di rumah. Untuk apa datang ke sini? Berhenti belajar seni bela diri saja. Harvey tetap tanpa emosi, namun ia tak membuang waktu untuk merendahkan lawannya. Daito dipenuhi amarah sekaligus ketakutan. Bab 2699. Mereka ini adalah murid utama dari guru Shinosuke. Wajar saja kalau mereka ingin membalas dendam setelah kau membunuh guru mereka. Itu benar. Meskipun sedikit tak terduga, hal itu tetap masuk akal. Jika mereka bahkan tidak membalas dendam atas kematian guru mereka, bagaimana mereka bisa disebut manusia? Di sisi lain, kau tidak menghormati siapapun sama sekali. Apa kau tidak tahu bahwa seharusnya kau bersikap murah hati kepada murid yang ingin membalas dendam atas gurunya? Itu adalah kode kehormatan. Scarlett dan beberapa wanita lainnya menjerit-jerit kesal kepada Harvey. Dia pikir bisa berbuat sesuka hati hanya karena dia sedikit kuat. Apa dia buta terhadap etika di dunia ini? Dia bahkan tidak menghormati Shinkage Wei. Dan dia berencana membunuh mereka begitu saja. Itu bukan cara orang kuat bersikap. Kode kehormatan. Bersikap murah hati kepada para pembalas dendam. Kalian sungguh memiliki aturan seperti itu. Harvey menatap mereka dengan tatapan penuh hinaan. Kalian pikir kalian lebih bermoral hanya karena mengoceh tentang sampah seperti ini setiap hari. Lagi pula, hubungan mereka bukan urusanku. Tak ada satupun yang luput dari pengamatanku. Aku akan menghancurkan siapapun yang menyerangku. Tapi aku tidak akan menyentuh keluarga mereka. Mereka semua masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri jika mereka memilihnya. Harvey melirik ke arah Daito sebelum melepaskan kekuatan aura penuhnya. Ekspresi Daito berubah panik dan ia dengan cepat mengangkat pedang panjangnya untuk bertahan. Jelas, ia takut pada kekuatan Harvey. Pada saat itu, Harvey menginjakkan kaki kanannya. Pisau patah itu kembali melesat. Swing, swing, swing. Bila itu menembus dahi, tenggorokan, jantung, dan bagian tubuh lain dari King of Arms tersebut. Sisa kebencian yang terlihat di wajahnya berubah menjadi hitam dalam sekejap. Ia sama sekali tidak menyangka Harvey akan menyerang dalam situasi seperti ini. Dengan sisa-sisa kebencian dalam matanya, ia menatap Harvey dan menggumamkan kata-kata terakhirnya. Sialan kau. Ia tergeletak di tanah tanpa bergerak sedikit pun. Hanya kebencian yang tersisa di wajah tampannya. Wajah para Islander berubah panik. Mereka diliputi rasa ngeri dan dendam di saat bersamaan. Wajah Daito tampak mengeras. Harvey! Teriaknya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Harvey akan membunuh salah satu murid terbaik Miyata. Scarlett juga dipenuhi amarah. Harvey terus memperkeruh keadaan, tanpa berusaha menahan diri sedikit pun. Bagaimana mungkin ia bisa melaporkan bencana ini kepada Island Nation? Karena orang bodoh ini, ia akan menghadapi masalah besar. Di mata Scarlett,
Harvey hanya menang karena menggunakan taktik licik terhadap Miyata. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Harvey menang tanpa sedikit pun terluka. Dan sekarang dia bahkan berani membunuh tamu penting dari Shinkage Wei. Dia pantas mati. Amarah Scarlet hampir meledak. Tadinya aku berniat menyelamatkan mayatmu, dan mencegah orang-orang Islander menyeret keluargamu ikut terlibat. Tapi karena kau sendiri yang memilih jalan ini, maka ku biarkan kau pergi. Pergilah ke neraka. Sialan kau dan seluruh keluargamu. Di mata Scarlet, takdir Harvey sudah ditentukan karena kebodohannya sendiri. Namun, Harvey mengabaikan Scarlet yang terus mengoceh tanpa henti. Sebaliknya, ia hanya melirik ke arah Daito. Bab 2700. Urusanku dengan orang-orang dari Sindanwei belum selesai. Itulah satu-satunya alasan mengapa kalian masih hidup sekarang. Saat aku pergi ke Island Nation, aku sendiri yang akan mengurus kalian semua. Kalau kalian tahu apa yang baik untuk kalian, sebaiknya kalian pergi dari sini sekarang. Jika tidak, dan kalian terus menghalangiku, aku tak segan-segan membunuh kalian. Harvey memungut pedang panjang dari tanah dan membersihkannya. Melihat gerakan itu, para ahli dari Shinkage Wei menunjukkan ekspresi marah dan ngeri. Orang ini sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap Shinkage Wei. Mitchell menyipitkan mata menatap Harvey yang tetap tenang tanpa ekspresi. Tuan Yashiro, menurutku orang ini pasti sudah terdesak. Bisiknya pelan. Sekalipun dia dewa perang, mungkin sekarang dia hanya sedang pamer. Mitchell yakin bahwa sekuat apapun Harvey, ia pasti telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan melawan Miyata. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Harvey sekali dan untuk selamanya. Jika kesempatan ini terlewat, mungkin tak akan ada yang lain. Daito, yang ketakutan luar biasa, berusaha menenangkan diri secara paksa. Tatapannya dipenuhi niat membunuh saat ia menatap tajam ke arah Harvey. Demi menghormati kepala penegakan hukum Longman, aku tidak akan membunuhmu jika kau menyerah sekarang. Aku akan membawamu kembali ke Island Nation untuk diadili. Setidaknya jenazahmu akan tetap utuh ketika kau mati. Namun jika kau terus melawan, aku jamin kau tidak akan keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Daito merasa semuanya akan lebih mudah jika Harvey menyerah. Jika Harvey dibawa kembali ke Island Nation, ia bisa dipaksa membuat pengakuan bahwa dia telah menggunakan cara licik untuk mengalahkan Miyata. Dengan begitu, kekalahan Miyata akan mempermalukan negara H, bukan Island Nation. Mendengar kata-kata Daito, Mitchell tertawa dingin. Dengar itu. Berlututlah, Harvey. Tuan Yashiro sedang sangat murah hati saat ini. Hargailah itu. Kalau tidak, kau akan menghadapi akibat yang sangat fatal jika dia marah. Scarlet dan para pewaris kaya lainnya menatap Harvey dengan dingin, menunggu dengan sabar saat Harvey berlutut kapan saja. Kenapa kau masih berdiri? Apa kau menunggu sampai aku memaksamu berlutut? Teriak Daito. Kau cepat, tapi kau sudah selesai. Kau tidak bisa mempertahankan sandiwara ini lebih lama. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, kami bisa membuatmu kelelahan hanya dengan jumlah kami. Harvey menyipitkan matanya ke arah Daito. Kenapa tidak kau lihat sendiri apakah aku akan dikalahkan atau tidak? Bagus. Terus saja pamer. Daito tertawa dengan angkuh sebelum bergerak. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul dari dalam hutan. Orang-orang itu mengenakan topeng hitam, dan tidak memancarkan aura apapun. Mereka juga sangat gesit. Jelas bahwa mereka adalah pembunuh profesional. Dalam sekejap, mereka semua menghilang. Namun, aura membunuh yang terkonsentrasi terasa terkunci pada Harvey. Ninja dari Island Nation. Harvey tetap tenang, sama sekali tidak terkesan. Aku harus mengakui, kalian memang penuh dengan trik. Ninja sudah muncul, lalu bagaimana dengan Onmyoji-nya? Tentu saja mereka juga ada. Daito kembali tertawa sambil membuat gerakan lain. Seseorang muncul melayang di udara, membuat kemunculan yang dramatis, kertas-kertas mantra menyala di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Inilah Master Abe dari keluarga Suci Mikado.
Dia bisa mengakhiri hidupmu hanya dengan satu lembar kertas mantra. Tunggu saja. Bahkan Scarlet dan yang lainnya terperangah dengan kemunculan para ninja dan Onmyoji. Mereka tidak menyangka Daito akan sewaspada itu terhadap Harvey dan benar-benar membawa tokoh-tokoh kuat seperti ini. Di mata mereka, Harvey pasti akan mati. Ninja, pendekar pedang, dan Onmyoji kini telah mengelilinginya sepenuhnya. Lupakan Harvey, bahkan seorang dewa perang sejati pun akan mati dalam situasi seperti ini. Jika kau ingin hidup, maka berlututlah. Tatapan Daito menjadi dingin. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi setelah ini. Sejak kapan Islander boleh bertingkah di tempat seperti Hong Kong? Seseorang muncul di udara dan mendarat di belakang Harvey, seolah-olah dewa itu sendiri telah turun ke bumi.